Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah bercerita tentang beberapa kisah tentang Imam Abu Hanifah. Berkaitan dengan kisah Imam Abu Hanifah, kali ini kita akan berbagi kisah tentang kedermawanan Imam Abu Hanifah. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Imam Abu Hanifah tidak sekedar soleh biasa, tapi dia luar biasa. Beliaulah Imam Abu Hanifah, dikenal sebagai Imam Mazhab Hanafi. Inilah kegiatan salah seorang ulama besar dan teladan yang namanya dikenal hingga kini. Abu Hanifah, beliau berdagang al-kis, tenunan dari sutra dan bulu, dan bermacam pakaian yang terbuat darinya. Ia berdagang pulang pergi dari kota ke kota yang berada di Irak. Ia memiliki sebuah toko terkenal yang didatangi oleh banyak pengunjung karena mereka mendapati Imam Abu Hanifah sebagai orang yang jujur dan amanah. Di samping itu, mereka juga mendapatkan barang yang bagus di tokonya. Dari perdagangannya tersebut, Imam Abu Hanifah diberi anugerah oleh Allah berupa kekayaan yang melimpah. Jika sampai pada masa 1 tahun dari perdagangannya, beliau menghitung seluruh laba dan kemudian mengambil dari laba tersebut apa yang mencukupinya. Setelah itu, sisanya ia belikan barang-barang kebutuhan bagi para qori, ahli hadis, ulama fikih, dan para penuntut ilmu, dan juga membelikan makanan dan pakaian bagi mereka. Kemudian setiap dari mereka diberi sejumlah uang seraya berkata, "Ini adalah laba dari barang dagangan kalian yang diberi oleh Allah melalui tanganku. Demi Allah, aku tidaklah memberi kalian sedikit pun dari hartaku. Akan tetapi, ini adalah karunia dari Allah bagi kalian melalui tanganku. Tidaklah seorang memiliki daya untuk mendapatkan rezeki kecuali dari Allah." Kabar tentang kedermawanan Imam Abu Hanifah telah tersebar di timur dan barat, khususnya di kalangan para sahabat dan teman dekatnya. Sebagai contoh, pada suatu hari seorang temannya pergi ke tokonya dan berkata, "Sesungguhnya aku membutuhkan pakaian dari bahan al-kiz, wahai Imam Abu Hanifah." Abu Hanifah berkata, "Apa warnanya?" Orang itu menjawab, "Begini dan begini." "Sabar dan tunggulah sampai aku mendapatkan pakaian tersebut," kata Imam Abu Hanifah. Seminggu kemudian pakaian yang dipesan telah jadi. Maka tatkala temannya itu melewati tokonya, Imam Abu Hanifah memanggilnya dan berkata, "Aku punya pakaian yang kamu pesan." Temannya merasa gembira dan bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "Berapa aku harus membayar pegawaimu?" "1 dirham," jawab Imam Abu Hanifah. Beliau merasa heran dan bertanya lagi, "Cuma 1 dirham?" "Iya," jawab Imam Abu Hanifah. Temannya berkata, "Wahai Abu Hanifah, engkau tidak sedang bergurau bukan?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Aku tidaklah bergurau, karena aku telah membeli pakaian ini dan yang satunya lagi dengan harga 20 dinar emas plus 1 dirham perak. Kemudian aku menjual salah satunya dengan 20 dinar emas sehingga tersisa 1 dirham. Aku tidak akan mengambil untung dari teman dekatku sendiri." Pada waktu yang lain, ada seorang perempuan tua datang ke tokonya dan memesan sebuah baju dari bahan al-kiz. Tatkala Imam Abu Hanifah memberikan baju pesanannya, perempuan tua tadi berkata, "Sungguh aku adalah seorang perempuan yang sudah tua dan aku tidak tahu harga barang, sedangkan baju pesananku adalah amanah seseorang. Maka juallah baju itu dengan harga belinya, kemudian tambahkan sedikit laba atasnya, karena sesungguhnya aku orang miskin." Imam Abu Hanifah menjawab, "Sesungguhnya aku telah membeli 2 jenis pakaian dengan 1 akad.
transaksi. Kemudian aku jual salah satunya kurang 4 dirham dari harga modal. Maka ambillah pakaian itu dengan harga 4 dirham itu, dan aku tidak akan meminta laba darimu. Pada suatu hari dikisahkan Imam Abu Hanifah melihat baju yang sudah usang sedang dipakai oleh salah seorang teman dekatnya. Ketika orang-orang pergi dan tidak ada seorang pun di tempat itu kecuali mereka berdua, Imam Abu Hanifah berkata kepadanya, "Angkat sejadah ini dan ambillah apa yang ada di bawahnya." Maka temannya mengangkat sejadah tersebut. Tiba-tiba ia menemukan di bawahnya 1000 dirham. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, "Ambil dan perbaikilah kondisi dan penampilanmu." Akan tetapi temannya kemudian berkata, "Sesungguhnya aku seorang yang mampu atau berkecukupan, dan sungguh Allah telah memberiku nikmat sehingga aku tidak membutuhkan uang tersebut." Imam Abu Hanifah berkata, "Jika Allah telah memberimu nikmat, maka di mana bekas dan tanda nikmatnya itu? Tidaklah sampai kepadamu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmatnya pada diri hambanya. Karena itu sepatutnya kamu memperbaiki penampilanmu agar temanmu ini tidak sedih melihatnya." Kedermawanan Imam Abu Hanifah dan kebaikannya kepada orang lain telah sampai pada taraf di mana bila ia memberikan nafkah kepada keluarganya, maka ia pun mengeluarkan jumlah yang sama untuk orang lain yang menghajatkannya. Dan jika ia memakai baju baru, maka ia akan membelikan orang-orang miskin baju yang seharga dengan baju barunya. Jika dihidangkan makanan di hadapannya, maka ia akan mengambil 2 kali lipat dari apa yang biasa ia makan, kemudian ia berikan kepada orang fakir. Di antara hal yang diriwayatkan darinya adalah janjinya yang tidak akan bersumpah atas nama Allah di sela-sela perkataannya, kecuali ia akan bersedekah dengan 1 dirham perak. Kemudian lama-kelamaan janji pada dirinya itu ditingkatkan menjadi 1 dinar emas, sehingga setiap ia bersumpah atas nama Allah, maka ia akan bersedekah sebanyak 1 dinar. Imam Hafiz bin Abdurrahman merupakan relasi dagang Imam Abu Hanifah dalam sebagian perniagaannya. Ia menyiapkan barang-barang dagangan berupa al-khis dan mengirimnya bersama Imam Hafiz ke sebagian kota yang ada di Irak. Pada suatu waktu beliau menyiapkan untuk dibawa Imam Hafiz barang dagangan yang banyak dan diberitahu kepadanya bahwa di antara barang-barang tersebut ada yang cacat. Ia berkata, "Apabila kamu mau menjualnya, maka terangkanlah kepada pembeli tentang cacat yang ada pada barang tersebut." Maka kemudian Hafiz menjual semua barang yang dititipkan, dan ia lupa untuk memberitahu sebagian barang yang ada cacatnya kepada para pembeli. Ia telah berupaya mengingat-ingat orang-orang yang telah membeli barang yang ada cacatnya tersebut, tetapi tidak berhasil. Maka tatkala Imam Abu Hanifah tahu akan itu dan tidak mungkinnya mengenali orang-orang yang telah membeli barang yang cacat itu, hatinya tidak tenang sampai ia bersedekah dengan harga semua barang yang diperdagangkan oleh Hafiz. Di samping semua sifat yang telah disebutkan, ia juga seorang yang baik dalam bergaul dengan orang lain. Teman dekatnya akan merasa bahagia bila bersamanya, dan orang yang jauh darinya tidak akan merasa tersakiti, bahkan musuhnya sekalipun. Salah seorang sahabatnya pernah berkata, "Aku telah mendengar Abdullah bin Mubarak berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, 'Wahai Abu Abdillah, betapa jauhnya Abu Hanifah dari sifat mengunjing. Aku sama sekali tidak pernah mendengar beliau berkata tentang kejelekan musuhnya.' Maka Abu Sufyan berkata, 'Sesungguhnya Imam Abu Hanifah sangat waras sekali, sehingga tidak mungkin melakukan hal yang dapat menghapus kebaikan-kebaikannya.' Imam Abu Hanifah adalah orang yang pandai mengambil hati manusia dan berusaha keras untuk melanggengkan persahabatan dengan mereka. Seperti diketahui bahwasannya, jika saja ada orang asing yang duduk di majelisnya tanpa ada maksud dan keperluan, maka jika orang itu hendak pergi, ia bertanya kepadanya,
Apabila orang itu mempunyai kebutuhan, maka ia akan membantunya, dan apabila sakit, ia akan menjenguknya sampai orang itu menjadi teman yang dekat dengannya. Di samping yang telah disebutkan, ia juga adalah orang yang banyak berpuasa dan bangun malam untuk sholat, berteman dengan Al-Quran, serta beristighfar meminta ampunan kepada Allah pada penghujung malam. Itulah kisah tentang kedermawanan Imam Abu Hanifah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu sifat pemurah atau baik hati sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya Allah saja yang suka pada manusia yang rajin bersedekah, manusia pun juga menyukai orang yang pemurah ataupun orang yang sering bersedekah. Sebaliknya, pelit sangat dimurkai oleh Allah atau dibenci oleh Allah. Bahkan tidak akan bisa mencium bau surga bagi siapa saja yang pelit. Bahkan tak hanya Allah saja yang paling tidak suka sama orang pelit, sesama manusia pun juga ikut membenci mereka yang pelit. Maka dari itu, jadilah orang yang suka bersedekah agar dijauhkan dari api neraka. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang telah kita simak. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sesungguhnya. Semoga kita mendapat berkah dari Imam Abu Hanifah. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.